قولهم وأفواههم ودلهم وجعلهم أجمعين أن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Fidurati, ada di halaman 41, bacanya Hikmatus Salat Ilul Kusufain, halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Hikmatu salatil kusufaini wa hikmatu hadhihi salati hiya tadhkirun billahi ta'ala al-qadiri ala kulli shay'in wa minhu izharu hadha al-manzur al-gharib واعتراف بأنه وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه لأن جميع ما عداه يطرأ عليه من التغييرات ما يدل على أنه فقير لا ينبغي أن يعبد. فالشمس والقمر وهما من النجوم وأكثرها نفعا للإنسان يعتريهما هذا التغيير الذي يذهب بنورهما ويحجب نفعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Hikmatu salatil kusufaini, hikmah yang terdapat di dalam salat dua gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Jadi ada hikmah, ada pelajaran yang kita ambil, ada pelajaran yang kita petik dari salat dua gerhana matahari dan bulan. Wa hikmatu hadhihi salati hiya tadhkirun billahi ta'ala. Dan hikmah yang kita petik, yang kita ambil dari salat dua gerhana ini, kata ulama adalah hiya tadhkirun billahi ta'ala, yaitu memberikan ingatan, tadhkir, memberikan peringatan billahi ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadiri, yang maha kuasa, yang maha mampu, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Jadi dengan adanya gerhana matahari, gerhana bulan, itu menunjukkan bahwa di situ ada kemahakuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam merubah sesuatu. Allah yang maha kuasa, ialah Allah Ta'ala yang membuat, Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala juga yang maha kuasa untuk merubah sesuatu tersebut. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, apa yang Allah Ta'ala inginkan, ya, sampai-sampai bisa terjadi gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Jadi hikmah yang kita ambil di situ bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Wa minhu izharu hadzal manzuril gharibi, dan diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan atas fenomena ataupun penampakan yang memang terasa asing, pemandangan yang memang terasa asing untuk kita lihat. Jadi asing kita lihat tuh bahwa cahaya matahari bisa tertutup, bulan pun bisa tertutup di situ. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada hikmah yang terkandung untuk memberikan peringatan kepada para penyembah matahari, karena ada orang yang menyembah matahari, karena ada orang yang menyembah bulan, ya. Ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, bahwasanya bulan dan matahari itu dapat ditundukkan, dapat Allah Ta'ala tundukkan, dapat Allah Ta'ala rendahkan. Karena kalau memang bahwa matahari, kalau memang bahwa bulan itu keduanya adalah Tuhan, tentunya pasti mereka, ya, akan apa? Kedua bulan itu, bulan dan matahari itu akan mencegah kekurangan kepada dirinya. Nggak bakal terhapus dia punya cahaya matahari, nggak bakal terhapus dia punya
cahaya bulan, tapi ternyata dia tidak bisa menolak kekurangan yang terdapat dalam dirinya, ya, sehingga bisa tertutup itu cahaya bulan, bisa tertutup itu cahaya matahari. Dari sini menunjukkan bahwa bulan dan matahari itu memiliki kekurangan yang tidak layak dan pantas untuk disembah. Gak pantas, kagak layak untuk disembah karena kedua makhluk itu dapat menerima kekurangan. Ya. Ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, kayak gitu. Wadirafun bi annahu wahdahu alladhi yastahiqu an yu'bada duna siwahu. Wadirafun, dan di situ menunjukkan ada pengakuan bi annahu wahdahu, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, alladzi yastahiqu ay yu'bada, yang memang berhak untuk disembah. Jadi di situ ada satu pengakuan dengan sebab terjadinya gerhana baik matahari dan bulan, bahwa yang patut, yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya. Bukan yang lain yang disembah. Ya. Makanya iblis ketika dia datang kepada Firaun, ya, itu Firaun ditanya oleh iblis, anta tad'ir rububiyyah, ya, engkau orang ini yang ngaku Tuhan. Firaun kan ngaku Tuhan. Kata Firaun, na'am, ya saya ini Tuhan. Qala bi ayyi hujjatin, ya. Kata iblis, dengan argumen apa engkau dapat mengaku Tuhan? Mana dalilnya, mana buktinya bahwa engkau itu adalah Tuhan? Kata Fir'aun, bi anni sahirun wa ma'i saharatun, karena saya ini si penyihir dan saya juga punya para penyihir yang begitu hebat. Jadi Fir'aun itu dia tukang sihir. Jadi emang sihir itu ada. Sihir itu ada. Dari dulu memang yang namanya sihir itu ada. Ya. Dan aku juga memiliki para tukang sihir yang begitu hebat dan begitu handal, nggak bisa dikalahin katanya. Ya. Tapi kata iblis, ijma'hum li. Ya udah, mana tukang sihir kau? Kumpulin sini. Yang hebat-hebat, yang handal-handal, kumpulin semuanya tukang sihir. Dikumpulin sama Fir'aun. Mereka menunjukkan atraksinya. Fa'al kau sihrahum. Akhirnya mereka mulai melakukan sihir-sihirnya itu, si para tukang sihir Fir'aun itu. Akhirnya iblis napas aja gitu. Wah, gitu. Ternyata sihir-sihir para sihirnya Fir'aun itu, sihirnya itu jadi apa? Abaan dan surah, debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Sihirnya itu gak ngepek gitu. Sihirnya itu gak ngepek. Napas lagi, tiup lagi sama iblis tuh, ditiup lagi, napas lagi, zahara sihrun aktsaru min sihrihim. Ternyata sihirnya iblis itu lebih banyak daripada sihirnya para tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Ditanya sama iblis, ngomong tuh iblis sama Fir'aun, ya Fir'aun, ana ma hadhil umuri la yardani Allah ta'ala abdan lahu. Fir'aun, aku sekalipun aku begitu hebatnya sampai aku bisa mengalahkan para tukang sihirmu itu, tapi la yardani Allah ta'ala abdan lahu, Allah Ta'ala tidak redha bahwa aku ini menjadi hambanya. Allah Ta'ala juga redha
aku ini jadi hamba Allah Ta'ala, ente lagi yang mau kebutuhan. Fa kaifa yardaka ma'ajizika syarikan lahu. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala dapat meridaimu padahal engkau adalah makhluk yang lemah. Ya, kamu Tuhan lagi. Ya, jadi tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa di sini. Jadi wa'tirafun bi annahu wahdahu alladhi yastahiqu an yu'bada duna siwahu. Menunjukkan ada pengakuan dengan bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah. Adapun yang selain Allah Ta'ala itu tidak berhak untuk kita sembah. Kenapa demikian? Enggak layak, agak pantas untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna jami'a ma 'adahu yadramu 'alaihi min at-taghyirat. Dikarenakan semuanya yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata ulama yatra 'alaihi min at-taghyirat, datang kepada selain Allah Ta'ala itu yang namanya disebut dengan at-taghyirat, perubahan-perubahan. Ma yadullu ala annahu haqirun, menunjukkan atas bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan haqirun, hina di sini. Ya. Jadi hina di sini. Ya. La yanbaghi ayyubada, tidak layak, tidak seyogianya ayyubada untuk disembah. Jadi selain Allah Ta'ala itu dapat menerima perubahan-perubahan. Ya, kayak kita nih, berubah kita ini. Yang pertama, yang namanya manusia ini selama di dalam perut ibu kita ada namanya istilahnya janin. Ya. Kenapa disebut janin? Karena lijtinanihi wastitarihi, karena tertutup oleh kandungan ibu kita, perut ibu kita. Ya. Jadi kita nih di saat kita berada di kandungan ibu kita disebut dengan janin. Nah, namun setelah kita sudah terlahir ke alam dunia, istilahnya beda lagi, namanya disebut dengan tiflun, dzurriyatun atau sabiyun. Tiflun bayi, dzurriyah atau disebut dengan sabiyun. Kalau kita udah terlahir ke alam dunia, meningkat terus, kita dewasa, menjadi seorang pemuda, udah balik, nama kita pun syabab, disebut syabun, atau disebut istilahnya dengan fatan. Syab, seorang pemuda; fatan, seorang pemuda. Jadi beda-beda tuh kita. Ada perubahan di situ. Ya. Makanya masya Allah ya, kalau ada seorang ibu itu menggugurkan, dia punya anak. Ya. Anaknya digugurin. Ya. Nanti itu anak yang digugurin itu habis terlahir ke alam dunia ini, atau emang dia masih di kandungan ibunya itu digugurin itu. Ya. Di yaumil kiamah itu dia nanti berteriak seperti teriakan suaranya petir. Anak yang digugurin itu selain sikit, nanti di yaumil kiamah itu dia bakal teriak sautun mithlur ra'ati, suaranya itu seperti suara geledek. Yastaghith wa yunadi, dia minta perlindungan, dia minta bantuan, dia minta pertolongan. Wa yunadi, sambil dia memanggil-manggil. Anal mazlum, itu kata anak yang digugurin, aku ini orang yang terzolimi. Anal mazlum, aku ini orang yang terzolimi. Ketika dia mengatakan anal mazlum, fayata'allaq bi ummihi, dia gelendotin ibunya itu. Ibunya digelendotin namanya. Ya. Ibunya diambil, digelendotin. Ya. Apa kata si anak itu?
Ya Rabb sal hadhihi lima qataltini. Ya Rabb, tolong tanya tuh seorang ibu itu. Nih ibu yang saya gelendotin ini, tanya dia lima qataltini, kenapa dia membunuh saya? Kenapa dia sampai membunuh saya? Ya. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, lima qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haqq. Ditanya sama Allah, kenapa kau bunuh si fulan ini yang merupakan darah dagingmu? Ya kan? Kau bunuh. Kita lihat di berita kan berapa janin tuh, 7 janin tuh dalam satu kosan, 7 janin dikuburin. Gak lama kita lihat kan di berita itu 7 janin dalam kosan apa? Mereka pada pulang, yang kos di situ pulang ternyata ninggalin 7 janin ditaruh di mana itu? Tapi tempat berkat itu. Besek taruh di mana? Pas dibuka, ya Allah, bukan behon, bukan apa? Ya, tapi apa? Ternyata janin manusia, janin bayi, ada janin bayi di situ, 7 janin bayi. Tempat kos-kosan itu dosanya bagaimana? Nih kayak begini dosa. Ntar dia bakal ya ta'alaq bi ummik. Ketika Allah Ta'ala mengatakan demikian, qad haramtu qatla nafsi illa bil haqq, maka Allah Ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, ya malaikati sallimuha bimalikin khazinin nar yahbisuha fi jubil ahzan. Ya. Malaikat nih, serahin aja nih seorang ibu yang kayak gini, kasih malaikat khazin, malaikat malik penjaga neraka, kasih gitu, suruh bawa apa? Kata Allah Ta'ala, biar dia ditahan, ditaruh, ditempatin, ada istilahnya nama dengan jubul ahzan. Ya, itu apa tuh? Tempat di situ apa? Ahzan kalau kita duka cita, tempat kesedihan itu, sumur, ya, sumur kesialan nih gitu. Ya. Tuhan ya duha ila nukih, dibelenggu dia punya tangan ibunya tuh sampai unuk leher ini, dibelenggu dia. Tangan si ibu dibelenggu leher gitu. Ya. Yudau tauku wasil silatu fih, diletakkan tauk, ya, wasil silatu fih, kalung dan juga rantai. Ya. Jadi pakai kalung, pakai rantai, tushabu ilan nar, kemudian si ibu itu diseret-seret buat masuk ke dalam api neraka. Diseret tuh ibunya biar masuk ke api neraka. Habis diseret ngapain tuh? Maka sama malaikat malik di sini fayarmiha malikul bijubil ahzan, kemudian dilempar sama malaikat malik, dilemparin ke jubil ahzan. Gitu. Isinya apa itu di jubil ahzan itu? Nah, siwa, zanabil, hayat, aqarib. Ya. Ternyata isinya itu apa? Siwa, binatang-binatang buas. Nah, api, binatang buas, zanabir, kumbang-kumbang, hayat, ular-ular isinya. Aqarib, kalajengking, tanhasul mu'adzabina, yang kesemuanya itu nyetekin orang-orang yang diazab di dalam situ. Oh. Jadi kita yang punya anak yang sia-siain, enggak merupakan amanat dari Allah Ta'ala. Anak sih nggak salah, anaknya nggak dapat. Nggak salah, harus. Jadi kita ada perubahan di dalam perut ibu kita disebut dengan janin, bila mana telah terlahir disebut dengan tiflun dzurriyyatun atau sobiyun. Ya, bila mana kita terus jadi seorang pemuda, jadi seorang pemudi, berubah istilahnya dengan syab atau mata. Berubah lagi ketika kita sudah sampai usia 30 tahun disebut dengan kahlun. Istilahnya apa? Kahlun. Kalau antum siapa pakai kahlun? Udah 30 lewat ini. Wah. Kahlun 30 ke atas terus sampai 40. Nah, 40 disebut dengan syekh. Laki-laki disebut dengan syekh, perempuan disebut dengan syekh. Ya. Jadi kalau syekh itu menurut istilah man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan, orang yang sudah
yang mencapai derajat tingkat keilmuan keutamaan yang tinggi sekalipun dia masih muda disebut dengan syekh. Sekalipun usianya belum 40, syekh gitu. Kalau Bang Yano Syekh Yano. Kalau beliau keilmuannya ada, umur udah cukup dah. Syekh Yano. Ini Syekh. Nah kalau kita berubah kita dari muda terus ila haram sampai tua. Yang tadinya kita kuat, yang tadinya kita gagah, istilah kata orang Sunda mah jag-jag gitu kan. Jag-jag gitu kan. Lama-lama lemah. Bener nggak? Tua, udah mulai loyo, kulit kita udah mulai keriput. Nah, udah mulai ada keluhan-keluhan persendian kita. Bener nggak? Rambut kita yang tadi pada hitam udah mulai berubah, ya, kayak bunga-bunga jambu gitu. Ya. Ubah kan? Ubah deh kita, ya. Biasa, cabutin, ya kan? Cuman jangan antum pakai semir warna hitam, nggak boleh, haram tuh, nggak boleh. Ya, biar kelihatan muda, antum semir pakai hitam. Muharramu khitaba syahrin bisabat li rajulin. Nah, kecuali apa ya? Untuk berjihad li rajulin wa mar'atin la lil jihad. Ulama mengharamkan kalau ada orang yang nyemir rambutnya pakai warna hitam. Habis pakai apa saat itu terserah lo deh, mau pakai hijau deh. Baik kuning, merah gitu. Terserah ada merah hati. Nah, asal jangan pakai warna apa? Hitam. Nah, tapi kalau buat jihad boleh pakai warna hitam karena biar musuh gentar. Wah, lawan gue masih pada muda nih. Ternyata apa? Rambutnya doang gitu. Jadi ketika rumah kita giginya berompong. Ya. Mulai loyok lah kita tuh. Mulai lemah kan kita tuh. Gigi satu persatu udah mulai lemah. Tapi biasanya katanya dia bilang kalau kita ubanan itu giginya kuat. Tapi kalau yang rambutnya hitam giginya itu. Katanya begitu. Bener nggak tuh? Kagak juga ya. Kata Bang Yano, buktinya gue. Enggak juga katanya gitu. Iya. Enggak ada yang bilang katanya kalau ubanan tuh dari giginya kuat katanya. Tapi kalau yang rambutnya kayaknya lama ubahannya hitam, nah giginya biasanya keropos, katanya itu. Tapi dijawab oleh Syekh Yano, kagak. Survei membuktikan kagak. Gitu. Nah itu begitu perubahan diri kita seperti ini. Makanya sababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita demen nih kalau ada anak-anak muda yang ngaji, ya, jangan yang tua-tua mulu. Yang kelihatan maksudnya anak mudanya mana nih gitu kan. Kalau orang tua udah di majelis di masjid dari mana? Mau kemana lagi? Wal asri. Nah anak muda di mana nih anak muda? Anak muda mana? Nah, jadi anak muda sekarang itu bakal menjadi pimpinan yang akan datang. Makanya kita kalau ada acara libatin anak muda, biar yang jadi Bilal anak muda biar belajar tuh. Ntar kalau kita udah kagak ada, udah meninggal dunia, jadi tampil tuh mereka tuh. Mereka jadi apa? Pengganti kita. Udah biasa jadi gitu. Kalau kita nggak latih begitu, kalau nggak ada kita, siapa yang maju? Yang ada mesti disegel. Gak ada isinya. Jadi pergunakan masa muda kita. Wantafi bi ayyami syababika li'anna al-hawas wal quwa al-mudrakah wa tamam sihatal jasad wa quwwatihi fiha ta'ammak kamilah. Ambil kesempatan hari-hari masa mudamu karena panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kita, gerak kita, kesehatan kita ketika kita masih muda itu tamak kamilah, sempurna, prima. Benar kan? Tapi kalau kita duduk, baru duduk di majelis nih, udah puter kanan, puter kaki, gitu kan?
Berasa nggak kita? Berasa. Siapa orang walaupun dia apa ya, jawara juga gitu kan, muring-muringan juga. Oh udah tua sih berasa. Dulu jawara juga. Oh dia main jawara, gitu kan. Kita sambil dengar, oh lima abah terbang udah gitu. Terus orang kene elek kowe kabeh gitu kan, jawara itu sebut. Gitu. Sekarang nggak ada jalan jawara kan. Angkat berasa gak kuat. Ya, ini tuh udah mulai kita punya apa? Kita punya kekuatan kita udah mulai apa? Udah mulai kurang di sini. Jadi masa muda kita yang akan berlalu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Emang ada penyesalan bagi yang tua-tua kita sekarang nyesel nggak dulu? Kenapa gue nggak rajin kan gitu? Kenapa ya dulu nggak rajin ngaji? Ya kan? Menyesal baru sekarang nyesel kita. Dengan ngapal ini susah, ngapal itu susah, ngapal surat wahumahum, hilang lagi, besok kan kagak ngaji. Di sana aku nggak belajar sorok, pusing nggak bisa. Di pusing rumah tangga, tambah lagi sorok. Di rumahnya dia pusing sama istri malah, ditambah lagi sorok. Enggak, aja kita kasih belajar. Kata seorang pujangga Islam, wa ayyaman hadatsa faghtanimha. Ala innal hadatsa la tadum. Ayo masa muda kalian itu faghtanimha, raih, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsa la tadum. Ketahuilah bahwasanya yang namanya masa muda itu la tadum, tidak akan kekal. Bakal jalan. Ya. Gak selamanya kita muda, gak selamanya kita kuat. Gitu. Ya. Gitu. Jadi berubah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perubahan. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perubahan, makanya layak dan pantas bahwa Allah taala itu untuk kita sembah, yang bagi ayyu'bada, ya, seyogyanya ya untuk kita sembah Allah taala. Fasyamsu wal qamaru wa huma minan nujumi. Fasyamsu wal qamar, maka yang namanya matahari, wal qamar yang namanya bulan, wa huma minan nujum, itu terbilang daripada bintang-bintang. Wa aktsaruha naf'an lil insan, dan merupakan paling banyak manfaatnya buat manusia. Tuh. Jadi matahari, bulan, dia banyak manfaat buat kita dalam kehidupan di dunia ini. Asy-syamsu tuniru bin nahar, memberikan penerangan di siang hari itu matahari. Bagaimana kalau nggak ada matahari? Untuk Allah Ta'ala ciptakan matahari. Kata ulama, laulaha lama hasalatil fusulul arba'. Seandainya kata nggak ada matahari, nggak ada hasil tuh musim-musim yang empat. Kalau kita kan musim hujan, musim apa ya? Panas. Tapi kalau di luar berapa musim? 4 musim. Ya, musim semi, musim gugur, kan gitu. Musim dingin, gitu. Salju ada nggak gitu? Nggak ada. Kalau di sini salju pada mandi berarti. Kalau nggak ada matahari, nggak ada tuh. Ya, musim-musim yang 4 nggak bakal terjadi. Apalagi faedah manfaatnya, lama zar'u wa kharajatis thimar. Itu tanaman-tanaman yang ada nggak bakal tumbuh karena pembakarannya oleh apa tuh? Matahari. Ya, nggak bakal tumbuh. Lama zar'u, nggak bakal tumbuh yang namanya pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Wa kharajatis thimar, lama. Ya. Kharajatis thimar itu yang namanya buah-buahan nggak bakal keluar, dia kagak tumbuh. Gimana mau keluar buah? Iya kan? Bal ma'asha insanun aw hayawanun, kata ulama. Dalam kitab yang lain dikatakan bal ma'asha insanun aw hayawanun. Bahkan di kita nggak bakal hidup. Nggak bakal apa? Nggak bakal hidup kita. Lembab kali dari matahari.
Aw hayawan, binatang-binatang nggak bakal hidup, manusia juga nggak bakal hidup. Jadi ada faedah di situ dan juga ada manfaatnya di situ. Ya. Tadi wal qamaru, ya, jadi fasyamsu matahari, wal qamaru dan bulan, wa huma minan nujumi, keduanya terbilang daripada bintang-bintang, wa aktsaruha naf'an lil insan, itu merupakan paling besarnya manfaat buat kita buat manusia. Bulan, apa bulan? Yuniru bil lail, ya kan? Dia untuk apa? Yuniru bil lail, untuk menerangi di malam hari, agak nggak terlalu gelap, terang malam. Ya, dengan sebab adanya bulan, tu'rafu bihi syuhur wal aqwam, kita bisa tahu yang namanya bulan-bulan, bulan ini, bulan itu, Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, wal aqwam, tahun-tahun, bisa kenali dari apa? Perhitungannya dari bulan. Kalau ahli palak tuh tahu tuh, ahli palak, bukan malak orang, kita malak orang. Datang kita era orang. Ini ada ilmu falak bintang. Bahkan kata ulama, walaulahu la ghariqatil ardu bima'il bihar. Andai kata kalau nggak ada bulan, maka itu bumi bakal tenggelam dengan air lautan. Bisa tenggelam tuh bumi dengan air lautan, dataran dengan lautan, luasan mana? Lautan. Kita ini dikelilingi sama lautan. Ya, makanya kalau Allah Ta'ala murka, hati-hati aja, ngeri kita. Bisa ditenggelamin sama Allah. Ya kan? Oh. Ya. Kalau nggak ada bulan, bagaimana? La ghariqatil ardu bima'il bihar. Maka bumi ini, bumi yang kita pijak ini, dia akan tenggelam bima'il bihar dengan apa? Dengan air lautan. Ya. Jadi banyak manfaatnya, banyak faedah. Jadi semuanya Allah Ta'ala ciptakan di alam dunia ini nggak ada sia-sia. Dulu ada orang, dia ngehina, ngerendahin apa namanya itu binatang, kalau di Sunda bilang namanya lege. Lege, tahu lege? Lege itu yang suka di daun pisang. Tahu lege itu apa itu? Kalau di kampung kita apa namanya? Kayak ini bambung ya. Keras itunya itu, dia punya apa ini? Batok ini keras itu. Nah, suatu ketika apaan sih Allah Ta'ala bikin beginian? Gak ada faedah, gak ada manfaat. Bau wanginya gak ada wanginya, malah yang ada rada bau. Manfaatnya kata Allah Ta'ala, kata tuh manusia. Tapi ternyata suatu ketika dia kena penyakit. Kenapa? Penyakit borok. Itu dia kena penyakit borok, diobatin kemana aja kagak sembuh-sembuh. Di dokter spesialis kalau kata kita mudah, nggak baik juga. Tapi ada di kampung Anu, kata orang, no, coba engkau datang ke kampung Anu, engkau datangin seorang tabib, dokter tabib, kalau kita tabib, dari tabibun atibah, dokter. Ya, coba engkau datangin, terkenal tuh tabib. Akhirnya, oh ini sakit ini sih, nggak lain nggak bukan obatnya kudunya lege aja. Obatnya apa? Lege. Diapain Bapak Tabib? Ini lege dibakar kemudian dibeberin, ditempelin ke borok ente. Lege dibakar, kemudian habis dibakar dibeberin tuh ke apa? Ke borok. Ternyata dipraktekin sama dia, nggak lama alhamdulillah bener sembuh tuh penyakit boroknya dia. Tuh. Tadi awalnya dibilang apaan sih Allah Ta'ala bikin begini, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata tuh Allah Ta'ala kasih apa itu? Oh, bencana, musibah, hujan, tuh gua kasih borok kata Allah. Obatnya apa? Nggak jauh itu obatnya. Tuh. Kita nggak tahu semuanya tadi. La tahtakir manuna, wa inna likulli syai'in masiyah. Jangan kita suka ngerendahin sesuatu apapun juga. Barangkali di situ dia punya kelebihan yang kita nggak tahu. Ternyata dia obat yang mujarab.
Sama orang juga sama kita. Janganlah tahtakir maduna, jangan suka ngeremehin-hinain orang. Mungkin sekarang dia yang minta-minta sama kita, bisa jadi besok kita yang minta sama dia. Kita nggak tahu. Gue sih nggak bakal minta tolong sama dia. Tapi ternyata nggak lama telepon, minta bantuan. Allah Ta'ala buktiin kita ini butuh kepada sesama manusia. Sekalipun mungkin dari finansial dia nggak ada kekuatan, tapi mungkin bisa jadi dia punya kekuatan fisiknya dipakai. Diminta bantuan. Jadi jangan suka menghinakan orang lain. Likul syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu itu ada keistimewaan yang kita mungkin tidak punya. Lagi nih. Ya tarihima hadzal taghyiru alladhi yadhhabu bi nurihima wa yahjubu naf'ahuma. Yang mana perubahan ini yang memang sudah Allah Ta'ala tentukan itu perubahan dengan sebab adanya gerhana bulan, gerhana matahari, alladzi yadhhabu binurihima, yang dapat hilang itu cahaya matahari, cahaya bulan bisa hilang dengan sebab perubahan tadi, wa yahjubu naf'ahuma, dan juga dapat terhalang kemanfaatan matahari dan juga kemanfaatan bulan, bisa terhalang dengan sebab apa? Dengan sebab izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah daripada sholatul kusufain. Habis gitu. Ya. Nah, insyaallah minggu selanjutnya kita bahas mengenai sholatul istisqa, sholat minta hujan. Di sholat minta hujan, sholat qashar, kemudian bahas masalah jenazah. Habis jenazah ngapain lagi nih? Udah habis itu. Atam dari kita, insyaallah kita pergi di puncaknya. Oh enggak, atam di puncak gitu. Tidak usah naik bis, naik odong-odong aja. Allahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah.